Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan dan memberikan kemuliaan kita untuk disempurnakan pahala dan keutamaan Ramadan pada kita, sehingga kita bisa pantas mendapatkan promosi dari Allah Subhanahu wa taala, jabatan setelah selesai training selama 1 bulan lamanya, yaitu sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita lanjutkan kajian hadis Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wasiati aku." Qal la taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau murka. Faraddada miraran, orang tersebut mengulangi beberapa kali pertanyaannya, permintaannya, ausini, wasiati aku. Qal, Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan engkau murka. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini memiliki beberapa redaksi muqaddimahnya. Dalam riwayat yang lainnya, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, ya Rasulullah, 'allimni syai'an wa la tukfir alayya la'alli a'ih. Wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu dan jangan banyak-banyak memberikan kepada saya, mudah-mudahan saya bisa memahaminya. Qal la taghdab, jangan engkau marah. Faraddada dzalika miraran, kullu dzalika yaqul, orang tersebut mengulangi berkali-kali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab, jangan engkau murka. Kalau yang pertama riwayat Imam Bukhari, ini riwayat Imam Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain selain Imam Tirmidzi, dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa la tukfir alayya. Tunjuki kepadaku suatu amalan yang memasukkan aku ke surga dan jangan banyak-banyak. Qal la taghdab, jangan engkau murka. Jangan engkau murka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Baghawi dari Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lain, dari Abu Darda, beliau berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah, tunjuki aku suatu amalan yang memasukkan aku ke surga. Qal la taghdab walakal jannah, jangan engkau murka, maka bagimu surga. Dalam riwayat yang lain,
seorang mengatakan, "Qulli qawlan wa aqlil alayya." Ya Rasulullah, yaitu namanya Jariyah. Jariyah nama laki-laki di sini, Jariyah bin Qudamah. Meriwayatkan ada seorang mengatakan, dalam riwayat beliau sendiri yang bertanya, "Ya Rasulullah, qulli qawlan wa aqlil alayya." Dalam riwayat beliau mengatakan, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Katakan kepada aku suatu ucapan dan sedikit saja supaya saya memahaminya. Qal la taghdab. Jangan engkau murka. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, sangat menarik bab ini untuk kita pahami bersama-sama. Karena pertama, saya yakin semua kita pernah marah. Mungkin ada juga yang sering marah. Dan semua kita tahu bahwa ketika kita marah, kemudian kita mau diem dan mau memikirkan apa dampak daripada kemarahan kita, pasti kita semuanya mengetahui bahwa dampak kemarahan itu bisa memunculkan berbagai macam sikap yang kemudian kita menyesal. Ya aku tidak marah. Walaupun orang yang nggak bisa marah sama sekali bermasalah. Sebagian orang itu ada yang marahnya dominan banget, dikit-dikit marah, masalah pribadi atau masalah dunia marah. Dan ada orang yang tidak bisa marah atau tidak mau marah karena tidak ada yang merasa mahal pada dirinya, sehingga keluarganya berbuat serong pun gak marah. Hukum Allah diinjek-injek juga gak marah, itu gak bagus. Untuk itu yang dimaksudkan marah di sini adalah ya meledaknya emosi, naiknya darah seorang karena urusan-urusan duniawi, yang dampaknya adalah melakukan ucapan atau melakukan suatu perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, seorang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan wasiat yang sangat ringkas. Wasiat itu memuat kebaikan-kebaikan yang banyak supaya dihafal. Ya, dan meminta jangan banyak-banyak, takut nggak hafal. Ini menunjukkan ilmunya para sahabat tuh dari sisi kuantitas mungkin nggak banyak, tetapi bermanfaat dan dalam, itu yang paling penting. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilmu sederhana, satu kalimat, la taghdab, jangan engkau marah. Ketika orang itu mengulang-ulang pertanyaan, jawabannya sama, jangan marah. Ketika tanya amalan apa yang menyebabkan saya masuk surga, jangan marah. Menunjukkan, kata beliau, fahada yadullu ala annal ghadaba jima'u syarri. Fahada yadullu, hadis ini menunjukkan bahwa kemurkaan itu yang mencakup seluruh kejahatan. Wa anna taharruza minhu jima'ul khair, dan menghindari kemarahan adalah yang mengumpulkan semua kebaikan. Yang tanya ada yang mengatakan Abu Darda, dan tadi ada yang mengatakan Jariyah. Ya. Ma'asyiral muslimin,
hafizakumullah, di sini beliau mengatakan qala ar-rajul, orang yang bertanya tadi berkata, fa fakartu hina qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, aku berpikir apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, fa idzal ghadab yajma'u syarra kullah, bahwa kemurkaan itu memadukan semua kejahatan. Rawahu al-Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta Mursal. Dalam riwayat lain dari hadis Abdullah bin Amr, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza yubaiduni min ghadabillah?" Apa yang menyebabkan menjauhkan aku dari kemurkaan Allah? Qala la taghdab, jangan engkau marah. Menunjukkan apa? Bahwa kemarahan itu ketika kaitannya dengan urusan duniawi, dan kemarahan itu kemudian menjadikan sikap seseorang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, kadang-kadang merupakan kunci kejahatan. Ja'far bin Muhammad mengatakan al-ghadabu miftah kulli syarri, al-ghadabu miftah kulli syarri, kemurkaan itu kunci segala kejahatan. Wa qila li Ibnul Mubarak ajma' lana, wa qila li Ibnul Mubarak, ada yang bertanya kepada Abdullah Ibnul Mubarak, ijma' lana husnal khuluq fi kalimah, tolong ringkas akhlak yang baik dalam satu kalimat. Qal tarkul ghadabi, meninggalkan marah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq Rahawai menafsirkan akhlak yang baik hasanal khalq bitarkil ghadab, memiliki akhlak baik dengan cara meninggalkan kemarahan. Maka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang husnul khuluq dari depan, dari belakang, walaupun hadisnya mursal. Jawabnya Rasul cuma satu, la taghdab in istata'ta. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, beliau mengatakan, Ibnu Rajab mengatakan, la taghdab memiliki dua makna, memiliki kemungkinan dua penafsiran. Ahaduhuma, penafsiran pertama, yang dimaksudkan adalah mengambil hal-hal yang menjadi penyebab memiliki akhlak yang baik. La taghdab itu artinya apa? Menurut beliau memiliki makna al-amra, perintah, bil asbab, untuk mengambil sebab-sebab allati tujibu husnal khuluq, yang mengantarkan akhlak yang baik. Contohnya dermawan, kemudian aris, pemalu, tawadhu, tahan diri dari gangguan orang, melupakan kesalahan orang, memaafkan orang, menahan kemarahan, murah senyum. Dan ini semuanya jika ada dalam diri seseorang, maka insya Allah dia mampu untuk menolak kemarahan ketika terjadi. Itu agak sulit dipahami, tapi memang begitu. Kalau orang itu memiliki akhlak itu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memiliki sifat halim, tidak mudah marah, tidak mudah marah. Aris, seperti Allah subhanahu wa ta'ala dibikin marah, tapi Allah tidak mudah marah, ya halim, ya.
Beliau mengatakan yang kedua, kemungkinan tafsiran kedua adalah ayyakunal muradu la ta'mal bi muqtadul ghadab idza hasala lak. Nah, ini penting. Yang dimaksud apa? Jangan engkau melakukan sesuatu yang menjadi risiko marah jika terjadi. Semua marah iya. Sulit. Marah bukan dari kita kok, ngerti-ngerti muncul kok. Tapi yang dimaksudkan adalah tahan konsekuensi marah itu, ya, yaitu kadmul ghaidh, menahan marah. Dikatakan bal jahid nafsaka ala tarki tanfidhihi. Ya. Yang dimaksudkan apa? Kalau orang marah itu jadi yang merintah dan melarang. Jadi yang mengendalikan seseorang itu marah ketika sedang marah. Marahlah orang apa? Marahlah yang memerintah, marah yang melarang. Mari katakan fa innal ghadaba idza malaka ibna adam kana kal amir wan nahilahu. Marah itu harus sudah menguasai seseorang, maka dia yang merintah, dia melarang. Disitulah gara-gara marah Nabi Musa alaihissalam melemparkan Taurat. Marahnya sama kakaknya, tapi marah beliau karena Allah sebetulnya. Marahnya karena Allah, karena apa? Melihat kenapa? Melihat kakaknya kok diem aja gitu. Menurut pandangan beliau, ya. Kenapa? Kakaknya diam melihat kaumnya berbuat kemungkaran. Cuma prakteknya jadi melempar apa? Taurat. Ya, maka dikatakan wa alqal alwah, membuang lembaran-lembaran tuh. Wa akhadha bi ra'si akhi, megang jenggot saudaranya. Tapi ada satu hal sisi. Nabi Musa alaihissalam dimaafkan oleh Allah dalam kemarahan begitu karena memang ingin kebenaran dan menjaga tauhid. Yang kedua, ya karena beliau dipersiapkan untuk menghadapi Firaun sehingga marah begitu diampuni oleh Allah. Iya. Maka kata Allah walamma sakata ammusal ghadabu. Al-ghadab itu jadi pelaku, fa'il. Walamma sakata ammusal ghadabu. Dan ketika marah itu diem atau berhenti dari Musa, al-ghadabu. Jadi ghadab itu yang sakat, yang diem. Jadi seakan-akan yang mengendalikan ketika itu kemarahannya. Nah, ketika seorang bisa menahan marah, itulah yang dimaksud, dan itu yang saya setuju di sini, ya. Jadi ketika orang melakukan mujahadah, ya, untuk menahan rasa marah, kemudian sehingga ditunggu marahnya itu tenang, maka kemudian akan hilang dan kemudian tidak marah. Berkaitan dengan menahan marah, ya, saya katakan marah tidak dimurkai oleh Allah karena di luar kita, di luar kuasaan kita. Marah semua pasti marah, tapi yang penting ketika marah kita menyalurkan, melampiaskan kemarahan atau kita menahannya itu, ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan man qadama ghaidahu wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu, siapa yang menahan marahnya dan dia mampu untuk melampiaskannya, nadahu Allahu ala ru'usil khalaiq, Allah akan memanggil dia di depan seluruh makhluk, hatta yukhayyiruhu, sehingga disuruh memilih dia, bi ayyuhurin sya'a, bidadari mana yang dia sukai. Untuk itu kalau kita marah sama istri atau dibikin marah sama istri, paling bagus dan menyelesaikan masalah, bilang sama istri kita, terima kasih sayang, hari ini engkau memberikan hadiah aku yang paling mahal. Apa itu? Rasulullah mengatakan siapa yang marah dan dia mampu menyalurkan
kemudian dia menahannya, maka Allah memberikan hadiah dia bidadari mana yang ia sukai. Ini kira-kira istri kalau digituin ngapain dia? Tambah marah dia. Ketika dia tambah marah, diulangi lagi. Terima kasih sayang, Masya Allah, begitu dermawannya engkau. Dalam waktu tidak lebih daripada 10 menit engkau ngasih hadiah aku yang kedua sekarang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Riwayat Imam Muslim. Maka inilah sifat ini ya, menahan marah. Ketika marah kita pikir marahnya karena apa? Karena dinul Islam tersinggung, maka marahnya pasti melakukan sesuatu yang tidak keluar dari batas syariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah untuk dirinya, tidak pernah membela dirinya, tidak pernah membalas untuk dirinya. Tetapi jika syariat Allah diinjak, syariat Allah dilecehkan, maka tidak ada yang bisa menghadapi beliau dalam kemarahan beliau. Ya. Dalam ayat Al-Quran, coba kita lihat dalam ayat Al-Quran, di dalam masalah kemasyarakatan, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Syura, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Ketika mereka murka, maka mereka memberikan maaf. Ya, ketika murka mereka memberikan maaf. Ya. Walaupun itu bukan berarti kita diam dari kezaliman ya. Karena dalam ayat yang lain, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan ketika mereka tertimpa kezaliman, mereka membela diri. Bela diri bukan karena marah ya. Ya, karena perintah Allah untuk membela diri ketika dizalimi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara orang mendapatkan surga dan mempercepat untuk mendapatkan surga, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra'i wal kadhiminal ghaidha dan menahan marah, wal 'afina 'anil nas dan memberikan maaf kepada manusia, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ada kisah yang cukup menarik, yaitu dari Khalifah Ar-Rasyid yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang kita sedih sekali loh. Kuburan beliau dibongkar sama orang Syiah gara-gara beliau cucunya Umar bin Khattab. Kuburan beliau dan istri beliau dibongkar dan nggak ketahuan sampai sekarang gimana. Ini suatu kelemahan kaum muslimin, bagaimana khalifah yang agung dibongkar kuburannya. Iya, itu beliau suatu saat memerintahkan, minta kepada pembantunya untuk mendatangkan air panas. Kemudian ketika dibawa, air panas itu jatuh, pecah gelasnya, kena kakinya beliau, pasti panas banget. Apa kata pembantunya itu? Ya sayyidi wal kadhiminal ghaidha. Enggak baca dari awal, cuma wal kadhiminal ghaidha. Ini pentingnya ya. Jadi pentingnya kalau kerja itu sama ulama gitu, sehingga jadi ulama juga gitu kan. Nyindirnya pun pakai satu kalimat aja, wal kadhiminal ghaidha ya sayyidi. Dia mengatakan insyaallah enggak ada masalah ya. Terus ya sayyidi wal afina 'anil nas. Udah aku maafin kau. Selanjutnya ya sayyidi wallahu yuhibbul muhsinin. Udah kau merdeka. Bayangkan ya. Jadi, numpahkan air panas di kaki seorang khalifah malah dimerdekakan gara-gara dengan 3 kalimat,
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kiat-kiat bagaimana supaya kemarahan itu hilang. Di antaranya yang pertama tadi, mengetahui pahala orang yang menahan marah. Kemudian melakukan tindakan-tindakan real. Di antaranya adalah An Sulaiman bin Surat qal istatabba rajulan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julus. Jadi ada orang yang saling caci mencaci maki, dua orang caci mencaci di dekat Nabi dan kita sedang duduk-duduk. Yang satu mencaci temannya dengan marah, mukanya merah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan. Sungguh aku mengetahui sebuah kalimat, lau qalaha, kalau dia mengatakan, la dhahaba anhu ma yajid. Niscaya dia hilanglah apa yang dia dapatkan dari kemarahan itu. Yajid itu artinya marah sebetulnya. Wajadah itu artinya ada marah. Ya. Wajadtu alaik artinya aku marah padamu. Ya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Nabi katakan, coba kalau baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hilang itu. Faqalu lirajul, maka kemudian mereka datang kepada orang itu. Ala tasma' ma yaqulu Nabi? Apa engkau enggak dengar apa yang dikatakan oleh Nabi? Qal inni lastu bimajnun. Aku bukan orang gila kok. Ini kelihatannya orang itu sudah terlalu marahnya, sehingga dinasihati Nabi pun enggak dengar lagi. Aku bukan orang gila katanya. Ya. Kemudian dalam riwayat lain Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam khutbahnya, ala innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Ingatlah sesungguhnya kemurkaan itu bara di hati anak Adam. Afama ra'aitum ila humrati aini. Dia bara di hati seorang. Apa engkau tidak lihat merahnya matanya, wantifakhi audajihi, ya, dan meradangnya, membengkaknya, uratnya. Audaj itu arus untuk nafas atau makan itu, ya. Darah itu yang biasa kalau dipotong, ya. Faman ahassa min dzalika syai'an falyalzaq bil ardi. Siapa yang merasakan marah itu, hendaklah dia menempelkan tubuhnya ke bumi, tidur. Artinya rebahan. Dikatakan dalam hadis Abu Dzar riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Jika seorang di antara kalian murka sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab, kalau memang hilang ya alhamdulillah, wa illa kalau enggak falyaqtaji al-harbahan. Ya, dikatakan oleh beliau, hal itu kalau dia berdiri kan siap untuk mukul, ya. Kalau duduk kan berkurang. Kalau rebahan lebih berkurang lagi. Dalam riwayat lain, hendaklah dengan wudu atau mandi. Al-ghadabu jamratun fi qalbil insan. Tawaqqut. Kemurkaan itu bara di hati seorang yang menyala. Ala tara ila humrata aini wa intifakhi audajihi. Apa engkau lihat merahnya matanya, ya, dan besarnya, ya, lehernya yang arus darahnya. Fa idza ahasatukum min dzalik falyajlis wala yaqwannahul ghadab. Ya, jangan sampai kemarahan itu menjadikan dia mendolimi yang lainnya.
Ya, itulah yang kemudian beliau ingatkan ketika ada fitnah, dikatakan orang yang rebahan lebih baik daripada orang yang duduk, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, ya. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Kata beliau, walaupun urusannya adalah masalah fitnah, tapi yang dimaksudkan adalah hendaklah orang mengekang, ya. Di antaranya juga hendaklah orang diam, jangan ngomong. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jika seorang di antara kalian marah, hendaklah dia diam. Ya. Ini obat, ya, obat marah. Di antaranya adalah dengan cara, ya, cara apa? Berwudu. Innal ghadaba minasyaiton. Hadis riwayat Imam Ahmad. Innal ghadaba minasyaiton. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Sesungguhnya murka itu dari setan, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma'. Tiada lain, air itu dimatikan dengan air. Api itu dimatikan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Dan jika seorang di antara kalian marah, hendaklah berwudu. Itulah yang dilakukan dalam riwayat Abi Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini bicara sama Muawiyah, dan beliau di atas mimbar. Dalam riwayat dikatakan, ya ajirul mu'minin. Manggilnya itu pakai apa? Ya ajirul mu'minin. Ajir itu pekerja. Hei, ini bukan ajir, ini amir. Diulang lagi, ya ajirul mu'minin. Marah. Ya, engkau kan digaji oleh kaum mukminin, kok disuruh. Kalau engkau baik digaji, kalau enggak ya enggak. Terus ketika itu beliau turun dari mimbar, mandi, kemudian melanjutkan khutbahnya lagi. Cukup menarik ya. Jadi kalau di antara para ulama itu, kalau di Madinah ada yang imami sholat mau Allahu Akbar gak jadi, kemudian keluar mandi dulu. Ternyata apa? Lupa mandi junub. Mandi, setelah mandi balik lagi ngimami. Ya, itu malah bagus itu malah bagus. Apa? Kejujuran itu ya. Mungkin kalau kita ya diterusin aja deh, nanti mandi belakangan. Kalau ini gitu, marah, turun, mandi. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini Muawiyah, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya murka itu dari setan. Wasyaiton minan nar. Dan setan itu dari api. Tsumma nazala wal wasyaiton minan nar wal ma'u yudfa'un nar wal ma'u yudfi'un nara. Dan air itu memadamkan api. Fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil. Jika seorang di antara kalian marah, hendaklah dia mandi. Untuk itu, kenapa kita marah? Karena gengsi. Karena merasa kehormatan kita diinjak-injak. Nah, sehingga kita ingin menunjukkan kekuatan. Dengan marah itu kan kita kuat, kita punya ego, gitu. Ternyata tidak. Ya. Orang yang menahan marah diampuni oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan maaf ditinggikan Allah dalam sahihain, dalam hadis sahihain dikatakan laisa syadidu bisur'ah. Laisa syadidu bisur'ah. Bisur'ah. Laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah orang yang
kuat perkasa itu dengan orang yang bisa menjatuhkan, ahli gulat, menjatuhkan temannya. Innamasy-syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Tiada lain, orang yang kuat adalah orang yang menguasai dirinya, yang mengendalikan dirinya ketika murka. Dalam riwayat Nabi bertanya, "Ma ta'udduna as-sura'a fikum?" Apa yang kalian hitung sebagai orang yang ahli gulat, orang yang kuat, orang yang pinter, ya, bergulat di antara kalian? Qulna alladzi la tasra'uhu rijal, yaitu orang yang tidak dijatuhkan oleh siapapun di antara laki-laki. Qala laisa dzalik, bukan itu yang kuat. Walakinnahu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Akan tapi orang yang menguasai dirinya ketika murka. Maka saya tadi katakan hadis, ya, man qadama ghaidan wa huwa yastadu ayyunafidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu fi ayyi hurin sya'a. Ini subhanallah, ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ya, orang itu bisa menahan suatu walaupun berat kayak apa, kalau mengharapkan suatu atau takut suatu kan gitu kan. Umpamanya dia daftar ke suatu pekerjaan, dibikin marah, tapi kalau marah nanti gak diterima, itu pasti ditahan tuh marahnya. Iya. Nah, di sini dikatakan Nabi SAW mengatakan mata jarra'a abdun jur'atan afdala indallah min jur'ati ghaidin yaqdimuha ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla. Tidak ada teguhan seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada meneguh marah yang dia tahan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min, dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas, ma min jur'atin ahabba ilallah min jur'ati ghaidin yaqdimuha 'abdin. Tidak ada ya teguhan yang lebih dicintai oleh Allah dari teguhan murka yang ditahan oleh seorang hamba. Maka dhama 'abdullah illa mala Allahu jawfahu imanan. Tidaklah seorang menahan marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah akan memenuhi dadanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di sini ada satu yang cukup menarik dari Hasan Al-Basri. Arba'un man kunna fihi asamahullahu minasyaiton. Al-Hasan Al-Basri. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri. 4 hal, siapa yang 4 itu pada dirinya, Allah jaga dia dari setan. Wa harramahu 'alan nar. Dan Allah haramkan dia atas neraka. Apa itu? Man malaka nafsahu 'inda raghbah war-rahbah wasyahwah wal ghadab. Ini manajemen pribadi yang sangat dimuliakan oleh Allah adalah seseorang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang tamak, raghbah, ingin suatu, atau takut, atau ketika ada syahwat, atau ketika murka. Ya. Beliau mengatakan 4 hal ini yang kadang-kadang orang karena ambisi sesuatu kemudian melakukan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Contohnya banyak, silakan dibuka perpolitikan itu yang orang menjual kehormatannya gara-gara itu. Atau ketika takut kehilangan sesuatu, takut pada seorang, dia juga melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Atau ketika syahwat sedang, waduh,
menggoda, itu banyak orang yang kemudian lupa dirinya. Atau ketika marah. Nah, 4 hal ini, ketika orang bisa mengendalikan dirinya, memiliki mata hati yang tajam dan bisa mengendalikan dirinya, dialah orang yang terhormat dan dialah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah ya ketika menginginkan sesuatu, atau ketika takut sesuatu, atau ketika punya syahwat sesuatu, hendaklah bertanya apakah yang dilakukan itu dalam riwayat yang dalam wilayah yang diridhai oleh Allah atau tidak. Kemudian beliau meriwayatkan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar tidak pernah murka ya, gara-gara masalah duniawi. 10 tahun Anas bin Malik menjadi pelayan beliau, tidak pernah mengatakan, kenapa engkau tidak melakukan ini, atau kenapa engkau melakukan itu. Ya, paling-paling cuma da'um falau qudhiya syai'un kan, udah biarkan aja. Kalau memang Allah mentakdirkan, pasti itu terjadi. Ya, Rasulullah pernah nggak dibikin murka? Oh, dahsyat itu. Beliau dikatakan sedang bagi-bagi. Beliau dikatakan ini pembagian yang tidak mencari ridha Allah gitu ya. Ini penggantian yang nggak adil ini. Rasul mengatakan, kalau aku nggak adil, siapa lagi yang adil? Dalam riwayat beliau mengatakan, qad udhiya Musa bi aktsara min hadza fasabir. Sungguh Musa itu disakiti lebih daripada ini, tapi beliau adalah sabar. Taib, saya kira itu ya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan doa Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridho. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk berkata benar, bersikap benar, baik dalam murka maupun dalam ridho. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.